diambil dimakan. Enak tenan. Ya namanya enak ya enak, nggak tenan, enak. Enak ya Allah, berarti doyan banget ya. Ya Allah akeh lho ternyata. Padahal mau mangan otek. Enak Mas? Enak, Ya. sangat enak. Hai sahabat kami dimanapun Anda berada, kali ini kami ada di sebuah tempat di mana teman-teman dari alumni mahasiswa ini membuat tempat untuk pembibitan maggot. Nah, yang di sini kita akan melihat apa sih dan bagaimana sih cara maggot itu bisa berkembang biak dan menghasilkan sesuatu. Oke, ciao. Ikuti. Ini lalat mas. Awal dari telur dulu Bu ya. Oh iya. Ini telur hasilnya ikan dari dalam. Ini kan kebetulan kalau saya kasam biasanya penuh nih. Ya. Nanti 3 hari lagi ini sudah tempat ini sudah penuh hasilnya dari ini yang kita masukkan kemarin. Ini dari telur. Telurnya modelnya Ya, kayak gini. ya segini. Ini telur ini. Ya telur ini. Ini contoh tak sisakan sedikit untuk contoh yang lainnya kemarin tak jual. Oh gitu. Karena ada teman-teman yang Tidak, yang membutuhkan. saya maksud ini telurnya kok bentuknya lucu kayak keju gitu loh. Kok nggak bentuk Ini kayak sebenarnya bulat, telur Bu. gitu loh. Sebenarnya bulat Bu. Cuman saking kecil. ngempel gitu. Oh, saking kecilnya banget. Berarti Iya. harus pakai mikroskop gini Nah, telurnya. Nah, setelah di sini 3 hari setelah telurnya dibagi 3 hari nanti menetas nanti jatuh di bawahnya ini yang sudah disiapkan makanan ini Bu. Makanannya Makanannya- terdiri dari Ya banyak sih dari macam-macam pokoknya yang nggak pilih-pilih sebenarnya apa saja kalau lembab di sini dimakan makanan apa saja roti apa segala oh macam. sudah dihaluskan berarti. Jadi Banyak ini nanti lunak. menetas masuk ke sini ke Ya. bawah. Nah setelah ke bawah, Bahwa nanti antara 7 hari sudah jadi baby maggot yang sudah mulai gede. oh Nanti kita siapkan makannya kan sudah habis nih. Rencana ngambil di rumah sakit belum sempat nih hari ini. Langsung ditaruh di bioponnya ini, langsung ditaruh di atasnya. Jadi ini makanan yang dari rumah sakit langsung dimasukkan gitu Langsung aja. iya di sini nanti segini aja, nanti semakin gede semakin mulai ekor sampai sana, jadi gede semua. Iya ya kalau gini kayak anu laron ya, nggak Bersih Bu, kelihatan ya? ini lalat bersih. Bu. Lalat bersih bener kesat ini. Enggak ada. Ini lalat hijau nggak berani. Mana ada lalat? Nggak ada Bu ya. Seharusnya kan banyak lalat, tapi di sini nggak ada. Tapi kenapa mesti ada plastiknya ya? Plastiknya ini kan sisa makanan di sana Bu. Oh, Teman-teman yang nggak kalau misalkan diambil gitu tetap bisa ya? Atau memang nggak harus masalah. dikasih itu? nggak masalah. Tenaganya kurang. Karena ketutupan aja ini. Dari rumah sakit. Dan maksudnya Ami itu atau memang dikasih supaya menutup biar mereka nggak terbang? Enggak. Oh. Harusnya dibersihin. Bisa dikurek. Ini kemampuan makan 3 kali dari berat badannya. Maggot sendiri. Berarti makanan-makanan sisa makanan itu tinggal ditaburkan aja udah Iya, dimakan. dimakan. Gitu, Dari makanan apa saja tetap diurai. Spesialis untuk mengurai kecuali plastik ya. plastik yang kan nggak mampu. Habis telur terus ini. Kasih yang agak lembut supaya dia makannya bisa. Kalau yang besar sudah misalkan kayak besar-besar sudah bisa. Tapi kalau Masih dikasih yang lembut-lembut kayak gini. nasi Ada perangsang makanan banyak atau enggak? Ini nanti kalau sudah sekali makan agak basah. Yang Oh tahu kalau sudah dipanen dan tidak panennya dari besar kecilnya. jadi sebelum menghitam. Kalau menghitam itu nanti jadi prepupa. Jadi pupa-pupa itu jadi lalat. Oh jadi sebelum jadi lalat itu sudah diambil. Sudah diambil terus dimasukkan ke tempat.
Nah kalau yang itu berarti oh ini pupanya, harusnya ini sudah ditaruh di sana. Oh ini pupa. Namanya apa ya Jani ya, pupa gitu. Iya. Bagus namanya. Kalau yang ini lebih hitam berarti memang agak dihitamkan dulu. Dia agak kering tapi keringnya setengah kering. Sudah siap Dia untuk berarti sana. siap untuk mengepal. Terus untuk yang bisa konsumsi Ini kelihatan mati tadi itu. mau anu. Yang bergerak dan tidak bergerak gitu. Nggak bisa itu. Ini lalat Kasutnya, limbahnya, kayak macet. Ini buat pupuk. nggak sama kan besar ke sini. Ini secara otomatis membentuk gini, kayak pasir. Bulat-bulat kecil ya? Iya. Ini kalau Kalau yang pasir itu mas, kalau yang pasir itu mas habis Berapa hari sekali? Atau berapa minggu sekali? Dibersihkan tempatnya, ganti setiap hari. Berarti kita coba ke itunya habis ini berarti ke Dia kalau sudah pulang langsung udah ke sini. oh dia jalan lagi ke sini. Dia migrasi sendiri. Loh kok bisa ya? Saya ngajarin. Masa ngajarin? Jadi oh pindah oh ya magot. Ya kayak gini kan dia. Naik terus ke sini. Ya, sudah Loh, bicara dengan siswa. gak ngono kok pinter man ngono loh maksudku. Ya? Kok pinter man gitu loh. Pelatihan saya. Oh ikut pelatihan Mas Ali, oh ya mau mana lah keren ya, yang pindah dewe-dewe loh. kayak Kan asik gitu, pindah sendiri-sendiri, naik ke atas, pindah sendiri. usia Jadi berapa? dia memisahkan dirinya 18 hari. 18 hari. Jadi dewasa gini. Nanti kalau makan ayam buat pur ini kan di pasta. Bisa langsung Buat campuran. Tapi dikeringkan dulu. Enggak, langsung basah. susahan ya. Basah nanti Loh lah ya, naik sendiri, keren kan? pasta. Lah ini Mas Ali ya sengajari. Hebat kan? Berarti Mas Ali dulu berguru ke Pak Iman diajari magot. Kalau mau berpisah, ayo naik. Coba ngasih makan ke lele tuh. Lupa. Ada lele di belakang. Kalian bagaimana reaksinya makan magot? Oh gitu. Iya. Boleh deh, tapi saya mau lihat yang itu tadi, yang lalat tadi supaya nanti tahu. Terus ini nanti boleh. Keren ya. Ada tempat buat ngambil. Nanti biar nggak balik sini langsung dibawa ke lokasi. Nah, ini teman-teman sekarang setelah dipipa tadi, berarti masuk ke dalam apa ini? Tempat nanti yang sudah dikasih selambu. Jadi udah dikasih selambu, nanti ini berubah jadi lalat. Lalatnya agak besar sih, hitam-hitam agak besar. Dan nanti mereka ini bertelur, telurnya nih ada tempat kayak kayu kecil-kecil. Pinter juga dia bertelurnya nanti di sela-selanya. Padahal itu kecil banget. Nah ini Ami nanya kepada Mas Ali kok bisa ya mereka bertelur di situ? Katanya sudah diajari sama Mas Ali. Iya Mas Ali ya, sudah diajari sama Mas Ali. Dibisikin Mas Ali kalau mau bertelur ke situ gitu. Padahal kecil banget itu kalau dilihat tadi kan. Bisa ya, keren. Jadi memang digantungin ini daun-daun kering gini ya Mas ya? mereka juga ada tempat sembunyi, tapi nelurnya tetap ke bawah. Nelurnya tetap di sela itu, nggak mungkin di luar sela itu, Bisa mungkin, tapi kebanyakan tetap di sela-selanya itu. Dan anehnya kok ya itu tadi kok pinter gitu, tapi setelah bertelur mereka mati. Sakno ya. Bertelur mati lah ya sakno. Bertelur mati terus piye? Ya Allah. Tapi kematian mereka tetap masih bisa digunakan sebagai pupuk gitu ya. untuk pakan. Untuk pakan masih bisa, lalatnya itu, lalat matinya itu. Betul. Berarti dirinya masih bermanfaat. Betul sekali. Pakan ikan, pakan ayam sih di sini. Jadi dikeruk terus dibuat makan itu. Lah ya, kok hebat kan ya dia itu. Telur mati. Sampai mati masih manfaat. Lah ya. Oh ya, kepingin tahu tempat buat nelurnya ya, sahabat ini.
kayunya hanya dikasih semacam apa ini, kayak isolasi bolak-balik. Jadi kecil banget sih sebenarnya. Tuh, kecil banget kalau untuk bertelur kan, sisi kecilnya. Tapi telurnya masuk di sini lewat ininya, apa namanya? Apa buntut itu apa ya? Ekor. Nah, lewat ekornya. Jadi ekornya diselipin, nanti bertelurnya di sini. Ya keren sih termasuknya. Di luar dugaan kita, padahal kecil banget. Nggak dikasih tahu kok tahu di telurnya disembunyikan. Berarti udah selesai, cuman itu nanti balik lagi gitu ya. Kenyang soalnya dia ya. Udah usia berapa? Ini. Mungkin karena pakannya yang bagus ini ya, jadi nggak kotor. Berarti palet karena pakan ini sifatnya kan mengurangi biaya pakan. Iya. Nanti kalau pakai ini saja nanti mungkin karbohidratnya kurang. Jadi dari keseimbangan ini yang protein, lagi makanan camilannya yang bergizi. Iya. Nah, Terus nanti ditambah pelet biasa. Pelet biasa kan kenyang. Tapi kalau 2,5 bulan berarti dia maju. Biasanya kan 3 sampai ini 2,5 bulan habis panen. Habis panen. Ya lumayan. Ya asik ya. Pindah ayam. Oh, pindah ayam. Rakus sekali. Mereka makannya banyak. Hai sahabat kami dimanapun Anda berada, kali ini kita akan berbincang-bincang. Tadi kan udah lihat tempat lokasi ya. Sekarang kami ada di sebelah beliau ini yang aktif untuk budidaya maggot di Gresik. Nah, boleh dikenalkan dulu ini ada siapa aja namanya? Monggo. Ya, kenalkan nama saya Imam Syafi'i. Di sini saya pemilik Maggot Center ya di Gresik ya Bu ya. Oh, keren loh namanya. Maggot Center. Ya, mudah-mudahan Gresik ya. apa yang direncanakan sama teman-teman ini akan tercapai lah. Amin. Amin. Terus apalagi yang ditanyakan itu saya bisa bantu. Berarti ini Pak Imam Syafi'i yang mempunyai lahan Maggot Center Gresik. Ya. Kalau yang di sebelahnya lagi, Nama saya Nur Ali Huda. Kebetulan saya Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Gresik, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa. Salah satu program kami adalah pengabdian kepada masyarakat. Beberapa waktu yang lalu kami ketemu dengan Pak Imam, udah ngobrol-ngobrol, udah kita klik untuk
mengembangkan maggot di Gresik. Li, boleh tahu kenapa yang dipilih maggot kok bukan yang lainnya? Kan ada banyak macam ya, bukan hanya maggot aja sebenarnya. Kenapa ngekliknya ke maggot ini? Ya, maggot ini kan saya berpikir gini Bu, kita berpikirnya begini, keuntungan untuk budidaya maggot ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi saya pikir berguna untuk semua orang yang berminat sebenarnya. Karena apa, maggot ini kan satu-satunya hewan sebagai penghancur limbah, di pengurai limbah, dan maggot ini banyak manfaat. Dan kalau budidaya maggot ini tidak ada yang buang sebenarnya. Jadi semua bisa dimanfaatkan, apa saja limbahnya buat pupuk, terus fresh maggotnya yang masih hidup itu buat peternak seperti ikan, nak bebek apa segala macam dan lain-lainnya itu. Terus intinya nggak ada yang buang. Jadi saya bukan untuk motif saya mempertahankan maggot ini, yaitu nilai gunanya itu yang saya pertahankan. Makanya di Gresik ini kan belum ada, dia hanya mengerti, tahu, belajar, tapi nggak mau mempertahankan. Makanya saya berniat jangan sampai putus untuk siklus maggot ini dari di Gresik ini. Syukur-syukur dari pihak tertentu untuk mensupport ini, untuk mengurangi sampah-sampah di lingkungan, itu sangat bermanfaat sekali. Harapan saya ada support lah dari dinas terkait supaya kita lebih giat untuk mensosialisasikan maggot di Gresik. Jadi intinya bahwa prihatin dengan keadaan sampah yang banyak, karena dia ini bisa mengurai sampah, mungkin nanti akhirnya sampah ini jadi bersih di Gresik. Karena kita tumpukan di TPA itu memang kalau pas hujan kan bau banget ya. Jadi nanti bisa terurai dengan adanya ini. Nah ini tadi kan saya sempat nanya nih, untuk makannya itu kerjasama dengan siapa? Ternyata kan sudah kerjasama dengan rumah sakit ya, Ibnu Sina. Sudah pernah nggak selain Ibnu Sina ini terus bekerja sama dengan misalkan ke TPA gitu yang ada di sini? Nah, karena kita hanya individu satu, hanya saya sendiri, untuk belum melibatkan orang lain, ya kita cari simpelnya dulu. Sepenting maggot ini tetap tumbuh di Gresik gitu. Motifnya saya sementara itu. Dan nanti kedepannya insya Allah ya arahnya ke sana. Harapan kedepannya iya, berarti ada. Iya, ada terus penggerak. Kan ada pembimbingan ini ya. Gunanya ini pembimbingannya maksudnya gimana ini Mas Ali? Jadi gini, di Gresik ini kan potensi limbahnya luar biasa. Terus belum ada yang dari pihak-pihak terkecil seperti RW, RT itu untuk memberikan solusi. Mungkin beberapa ada yang sudah memilah-milah seperti bank sampah dan lain sebagainya. Itu pun belum semasif kalau misalkan nanti memanfaatkan daya pakannya maggot. Karena maggot itu habis 3 kali lipat dari berat tubuhnya. Dan itu siklusnya juga nggak ada yang membuang, maggotnya manfaat, terus sampahnya juga bisa bersih. Sebetulnya ke sana sih. Nah di Gresik ini masih sedikit sekali yang paham. Makanya kita buat komunitas supaya teman-teman kalau mau belajar, mau tanya-tanya, di sini sudah ada lengkap sampai untuk pakan ke hewan atau lele atau unggas, ada semuanya di sini. Jadi kami juga mengundang teman-teman yang lain yang pengen tahu, mau datang aja ke sini. Insya Allah masih free saat ini ya, kecuali nanti kita adakan pelatihan yang super baru mungkin berbayar. Gitu. Jadi mumpung masih free, boleh diumumkan di mana nih? Mumpung masih free nih sahabat. Untuk tanya jawab silakan datang saja di Maggot Center Gresik, tepatnya di depan kantor Desa Kembangan Gresik, di belakang toko Murah Jaya. Jadi teman-teman yang mau gabung langsung muter aja lewat belakang. Di situ nanti ada ketemu Pak Imam Syafi'i, ownernya. Kita hanya keorganisasiannya, jadi kita kerjasama bareng bagaimana supaya ini bisa tumbuh di Gresik dengan baik, gitu Ibu. Dan untuk beberapa produk ini sudah ada beberapa packing produk yang sudah kering, yang manfaatnya udah banyak sekali ini tadi yang saya tahu. Dan ada nggak kira-kira upaya bagaimana dari produk kering ini bisa nggak ini, kan ini tadi coba dimakan ya? Betul.
Terus kalau dibuat semacam makanan-makanan yang memang itu bisa disajikan dalam bentuk kue gitu, kepikiran nggak kayak gitu? Soalnya kok katanya enak gitu tadi. Yang dari luar negeri sudah bikin. Yang dari luar negeri dibikin Ini, kue. Iya. Terus kemarin itu ada kunjungan dari ITS dari sekalian di cangkang dari pupanya ini. Yang hitam tadi? Iya, cangkangnya itu dibikin citosan. Tuh. Jadi untuk saya sempat dikasih berapa saset itu 10 saset atau berapa untuk bisa untuk corona katanya, tapi dia belum bisa secara ilegal kan, belum bisa memasarkan lebih, hanya antar teman aja. Dalam bentuk edukasi, pengembangan, mengajak sahabat-sahabat muda, Karang Taruna mungkin ya, untuk pengembangbiakan ini dimaksudkan untuk apa ini nanti ke depannya? Ataukah mereka yang sudah akhirnya bekerja sama produksi itu nanti bisa disetor untuk jadi dijualkan, atau mungkin bagaimana ini? Ini Bu, jadi ke depan angan-angan kita, bukan angan-angan sih, rencana cita-cita besar kita, mungkin kita nanti bisa membuat seperti pabrik pakan gitu. Jadi minimalnya itu, dan turun-turunannya kan turunannya juga banyak Bu. Ya, Tapi jadi untuk apa sih kita buat pabrik pakan ikan yang berupa pelet itu? Untuk supaya mengamankan produk kita, karena untuk kirim fresh market kita juga terkendala transportasi, terus packingnya. Untuk amannya kan kurang lebih aman kalau berupa pelet itu tadi. Terus ke masyarakat umum, harapan kita teman-teman yang belajar bisa diaplikasikan ke daerahnya masing-masing, ke desa-desa, RT, bahkan mungkin rencananya sih sampai ke BUMDes ya, karena ini bisa bernilai ekonomi. Jadi ketika makot ini dikelola dengan bagus, bisa selain bisa membersihkan limbah sampah organik, juga bernilai ekonomi. Berarti apakah nanti kalau misalkan desa atau BUMDes ini nanti sudah bisa belajar terus akhirnya mengembangbiakan Magot, jadi untuk Magot Gresik Center ini menampung dari hasil produksi mereka untuk dikelola di sini dijadikan pelet gitu? Sangat mungkin seperti itu. Ya, cuman kan kendala saat ini kita masih belum punya alat untuk pemisah sampah dan pembuat peletnya. Cuman itu sih yang kita upayakan, mungkin ada siapapun yang bisa membantu mungkin bisa merealisasikan itu. Jadi misalkan kita sudah punya pemisah sampah dan pembuat pelet, mungkin skalanya mungkin jauh lebih besar daripada saat ini. Berarti untuk menampung tenaga kerja pun untuk membuat ini bekerja sama kan juga bagus. Oke, terima kasih, keren sekali. Sahabat mungkin yang di luar sana yang tertarik terus punya modal mau investasi silahkan, karena di sini mereka menggerakkan kaum muda untuk bisa memberdayakan diri mereka ke daerah masing-masing dan berdaya saing untuk ekonomi kreatif yang lebih baik lagi. Senang sekali. Satu pesan yang tetap sama, jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Karena ini semua bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.